Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1684 Yulian, tersesat 1. Yun Feng juga bertanya kepada tuannya tentang jiwa leluhur. Jawaban gurunya ternyata sama dengan jawaban Yao Guang. Tidak apa-apa jika dia masih memiliki jiwanya, tetapi jika dia hanya memiliki sisa pikirannya yang tersisa, tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali. Dia hanya bisa menghilang di dunia yang luas. Nak, aku tahu ini akan terjadi. Jiwa Yunlan perlahan keluar dari botol dan cahaya redup melintas di sekelilingnya. Saat ini, Yun Feng sedang duduk di halaman rumahnya. Tidak ada orang lain. Wajah cantiknya dingin. Yun Feng mengerutkan keningnya dengan erat. Melihat ekspresi Yun Feng, Yunlan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu harus begitu berkonflik? Bagi semua kehidupan di dunia, bukankah akhir selalu berarti kematian? Ini adalah prosesnya. Tepatnya, aku sudah mati di dunia ini. Leluhur, kata Yun Feng, tapi Yunlan menggelengkan kepalanya. Nak, sayang sekali aku tidak bisa tinggal bersamamu lebih lama lagi. Saya tidak bisa menyaksikan pertumbuhan Anda dengan mata kepala sendiri. Air mata menggenang di mata Yun Feng. Leluhur, pertumbuhanku selalu ada di hatimu. Saya tahu itu. Haha, baiklah, baiklah. Meskipun Yunlan dalam kondisi jiwa, hatinya juga melonjak saat ini. Keadaan yang hampir transparan juga berarti dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup di dunia ini. Saat itu, sisa pikirannya melekat pada batu itu. Gadis inilah yang membangunkannya. Ketika dia bangun, dia bisa melihat keturunan keluarga Yun yang luar biasa. Dia dibimbing sepanjang jalan pemanggil olehnya. Setiap kali Yunlan memikirkan hal ini, dia merasa sangat dalam bahwa meskipun dia menghilang, dia tidak akan menyesal. Jika dia benar-benar harus merasa menyesal, dia tidak akan bisa melihat pencapaian masa depan anak ini dengan matanya sendiri dan melihatnya melangkah ke puncak yang tak tertandingi. Leluhur, aku tidak akan menyerah. Yun Feng mengepalkan tangannya dan menatap jiwa di depannya. Yunlan terkekeh. Cukup, nak. Kamu membawa terlalu banyak beban. Anda tidak perlu memperhitungkan saya. Selain itu, Anda memang tidak perlu khawatir dengan situasi saya. Hal ini tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Yun Feng mengepalkan tangannya lebih erat dan kukunya menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Di dunia ini, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kerja keras. Untuk pertama kalinya, Yun Feng merasa sangat frustrasi dalam pikirannya. Menghilang dari dunia, apakah ini akhir-akhir nenek moyang? Nak, aku ingin tahu apakah sisa kesadaranku dapat dimasukkan ke dalam aula leluhur keluarga Yun. Suara leluhur terdengar perlahan. Yun Feng berkata, pasti. Yun Feng memberitahu ketiga tetua keluarga Yun bahwa dia ingin memasukkan sisa pikiran Yunlan ke aula leluhur. Ketiga tetua keluarga Yun setuju tanpa berkata apa-apa. Meskipun Yunlan bukan dari markas besar keluarga Yun, Yunlan memainkan peran penting dalam mencerahkan Yun Feng di jalan pemanggil dan membina keturunan yang luar biasa untuk keluarga Yun. Kontribusi Yunlan kepada keluarga Yun tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun Yunlan hanyalah sisa pemikiran, wajar baginya untuk dimasukkan ke dalam aula leluhur keluarga Yun. Yun Feng segera memasukkan botol berisi jiwa Yunlan ke dalam aula leluhur. Yunlan akhirnya memiliki tempat yang sebenarnya. Sejak saat itu, Yun Feng tidak akan bisa berlatih bersama leluhurnya. Yun Feng telah memikirkannya dengan matang. Dia sudah mengalami banyak hal. Dia harus berjalan sendirian di masa depan. Mu Changhai masih memulihkan diri di Istana Naga. Yun Feng berencana meninggalkannya di markas besar keluarga Yun. Meski luka Mu Changhai sudah baik-baik saja, dia masih belum sadarkan diri. Dia telah menggunakan kekuatan ruang secara berlebihan, yang membuat tubuhnya yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Yun Feng tidak berniat membawa Mu Changhai bersamanya. Selama dia mengikutinya, kemungkinan besar dia akan melakukan sesuatu yang impulsif lagi sebelum dia pulih. Selain itu, Mu Changhai dan Mu Xiaojin belum terlalu berinteraksi. Sejak Mu Changhai dibangkitkan, dia berlarian bersama Yun Feng. Yun Feng kurang lebih merasa tidak enak dalam pikirannya. Kali ini, dia bisa membiarkan saudara-saudara Murukun. Mu Xiaojin tentu saja mengambil tanggung jawab menjaga Mu Changhai. Yun Feng berbicara dengan ayah dan saudara laki-lakinya sebentar. Di wilayah dalam,
Tidak ada yang berani memprovokasi status keluarga Yun. Semuanya cukup damai. Orang-orang di markas besar keluarga Yun bertanggung jawab atas kesibukan itu. Yun Jing dan Yun Seng selalu merasa tidak enak. Yun Feng hanya tersenyum. Kebaikan ketiga tetua keluarga Yun secara tidak terlihat menambah tekanan pada saudara laki-laki dan ayahnya. Untungnya, tentara Yun bergabung dengan tim penjaga keluarga Yun, yang membuat pikiran Yun Jing dan Yun Seng sedikit banyak lega. Yun Feng juga bertemu Yun Xiang. Yun Xiang sudah menjadi seseorang yang bisa berbagi beban keluarga Yun saat ini. Ketiga tetua keluarga Yun memberinya banyak hal untuk dilakukan. Yun Xiang adalah orang yang paling dihargai di kalangan generasi muda dan bisa dianggap sebagai anak muda tersibuk. Bai Qingfeng, sebaliknya, mengurus bisnis farmasi keluarga Yun sepenuhnya. Dia juga telah membina beberapa apoteker untuk keluarga Yun dalam beberapa tahun terakhir. Pasangan ini telah berbuat banyak untuk keluarga Yun. Anak mereka, Yun Lingyu, juga tumbuh jauh lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Yun Feng melihatnya lagi, gadis kecil itu menjadi semakin ramping dan anggun. Wajah mungilnya memang cantik, namun ada juga sedikit semangat kepahlawanan, terutama alisnya yang lancip. Dia sepenuhnya mewarisinya dari Yun Xiang. Tante, melihat Yun Feng, Yun Lingyu langsung berseri-seri kegirangan. Dibandingkan dengan rasa malu yang dialami beberapa tahun yang lalu, gadis kecil itu kali ini berpikiran lebih terbuka dan dia segera menerkamnya. Yun Feng segera membuka tangannya dan memeluknya. Yun Xiang tertawa terbahak-bahak dan berseru bahwa putrinya telah berubah. Yun Feng juga tersenyum. Gadis kecil itu jauh lebih ceria dan ramah, tapi sayangnya, dia bukan seorang pemanggil. Meskipun Yun Lingyu bukan seorang pemanggil, dia adalah seorang pejuang yang sangat berbakat. Di bawah bimbingan ayahnya, dia memiliki bakat luar biasa di bidang farmasi. Meskipun dia masih muda, keterampilan farmasinya termasuk yang terbaik di keluarga Yun. Dia bisa dikatakan sebagai kebanggaan Bai Qingfeng. Yun Xiang mengeluh kepada Yun Feng bahwa tidak apa-apa memiliki suami yang bodoh, tetapi dia tidak boleh mengajari putrinya menjadi bodoh juga. Yun Feng tersenyum. Tidak ada konflik antara pejuang dan apoteker. Alangkah baiknya jika Lingyu bisa mengolah keduanya. Yun Feng telah mencapai tingkat Raja Dewa dan temperamennya telah berubah lagi. Yun Xiang menghela nafas bahwa ini baru beberapa tahun dan dia berbeda lagi. Yun Feng berbicara dengan Yun Xiang tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir sambil tersenyum. Yun Feng selalu bersikap santai tentang hidupnya dan Yun Xiang tidak bertanya dengan hati-hati. Dia tinggal di keluarga Yun selama 10 hari. Segala sesuatu yang perlu dilakukan telah diselesaikan dan dia telah melihat semua orang yang perlu dia temui. Yun Feng tidak perlu khawatir lagi, jadi dia tidak berniat untuk tinggal lagi. Dia harus pergi ke keluarga Naxi. Sebelum dia pergi, ketiga tetua keluarga Yun secara khusus mencari Yun Feng dan memberitahunya bahwa dia memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan ke keluarga Naxi ini. Dia tidak hanya harus bertemu mertuanya, tetapi Yun Feng juga harus mendapatkan kepercayaan dari keluarga Naxi dalam perjalanan ini dan mendapatkan pengakuan dari keluarga Naxi untuk membangun aliansi yang dapat melawan jiwa darah. Keluarga Naxi adalah bantuan yang sangat diperlukan baginya. Jika keluarga Naxi bersedia berdiri di sisinya, dua keluarga yang tersisa tidak akan mendapat masalah. Bab 1685 Yulian, tersesat 2. Dengan tanggung jawab yang begitu besar di pundaknya, Yun Feng harus lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Setelah sampai di keluarga Naxi, dia harus bersikap tegas pada dirinya sendiri. Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan pihak lain, dia harus menjadi rendah hati sejak awal dan tidak boleh terlalu sombong. Lebih mudah bagi kaum muda yang rendah hati untuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa tidak ada seorang pun yang sengaja memprovokasi dia. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, Yun Feng berencana berangkat begitu saja. Kali ini, dia akan pergi bersama Kulanyi dan Ah Luo, binatang fantastis berelemen petir yang tidak mau muncul. Sampai saat ini, Ah Luo bersembunyi diam-diam dan tidak pernah muncul. Dia sangat pendiam dan tidak peduli sama sekali tentang Yun Feng. Sepertinya dia hanya tertarik pada berita tentang Fantastical Beasts. Keduanya tidak meminta siapapun untuk mengirim mereka pergi. Dini hari sebelum matahari terbit, mereka berdua pergi dengan tenang. Kulanyi memegang erat tangan Yun Feng sepanjang jalan dan menariknya ke dekatnya. Angin agak dingin bertiup.
Kulanyi mengulurkan tangannya dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Apakah kamu kedinginan? Tanya Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng terkekeh dan mendekat. Saya baik-baik saja. Kulanyi terkekeh dan bergegas maju bersamanya. Keduanya menghilang dalam kabut pagi yang berkabut. Di suatu tempat, gerakan abnormal datang dari kehampaan. Desir, 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 desir. Beberapa sosok bergegas mendekat dan melihat ke kehampaan yang sedikit bergerak dengan ekspresi serius. Saat kehampaan terus bergetar dan bergetar, hal itu menjadi semakin jelas. Fluktuasi yang familiar juga datang dari dalam. Retakan. Kekosongan itu hancur. Sesosok melompat keluar. Tuan muda. Beberapa orang yang bergegas berlutut dengan satu kaki secara serempak dan tidak berani untuk melihat ke atas. Mereka hanya menundukkan kepala dan berseru dengan keras. Kulanyi dengan mudah membuka lengannya dan melepaskan Yun Feng. Beberapa dari mereka jelas memperhatikan bahwa Yun Feng, yang berada di sebelah Kulanyi, bukanlah anggota ras mereka. Meskipun pikiran mereka bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa. Apakah orang tua itu ada di sini? Tanya Kulanyi. Setelah kembali ke keluarga Naxi, tekanan dari tuan muda keluar secara spontan. Dia jauh lebih serius dari biasanya. Pemimpinnya ada di klan. Kulanyi mengangguk dan memegang tangan Yun Feng, bersiap untuk masuk ke dalam. Beberapa orang yang berlutut di tanah dengan cepat berdiri. Tuan muda, wanita ini adalah, pertanyaan seperti itu cukup sopan. Yun Feng memandang para penjaga ini dengan tatapan tajam. Jika Kulanyi tidak ada di sini, dia akan ditangkap pada detik berikutnya setelah dia memasuki keluarga Naxi. Kapan kamu bertanya tentang bisnisku? Kulanyi mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Beberapa dari mereka segera menundukkan kepala. Kami tidak berani mengganggu urusan tuan muda. Kulanyi mendengus dingin dan memegang tangan Yun Feng saat mereka masuk. Yun Feng menoleh ke belakang dan melihat beberapa orang di belakang saling memandang. Dia tidak bisa menahan tawa. Lanyi, apakah itu bagus sekali? Apapun yang terjadi, Anda harus menyuruh mereka melapor. Itu terlalu mendadak. Ada banyak sekali aturan. Jika kami benar-benar harus mengikutinya langkah demi langkah, berapa lama kami harus menunggu? Kulanyi berbalik dengan senyuman di mata hitamnya. Saya tidak sabar menunggu lelaki tua dan anggota keluarga Naxi bertemu dengan Anda, istri saya. Kamu sungguh sosok yang mempesona. Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memegang tangan Kulanyi lebih erat lagi. Yun Feng tersenyum. Baiklah, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Berita kembalinya Kulanyi langsung menyebar. Sebelum dia sampai di area dalam, sudah terjadi keributan, karena tuan muda tidak kembali sendirian kali ini. Dia membawa orang luar bersamanya. Kepala keluarga Naxi tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar berita itu. Anak ini membawa orang luar kembali tanpa izin. Ini melanggar aturan, kecuali. Mata kepala keluarga Naxi berbinar. Apakah gadis yang dibawa kembali oleh anak ini adalah gadis yang tidak bisa berhenti dia pikirkan? Ketua, tuan muda telah kembali. Seseorang berteriak di luar pintu, terengah-engah. Pemimpin keluarga Naxi mengerutkan bibirnya. Anak itu kembali dengan cukup cepat. Kamu ada di mana? Tuan muda baru saja tiba di depan pintu ketika dia dihentikan. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat alisnya lalu terkekeh. Mereka menghentikannya. Haha, tidak apa-apa. Jika gadis itu tidak memiliki kemampuan apapun, percuma saja meskipun anak itu menyukainya. Jangan khawatirkan dia. Ya Pak, di luar gerbang area dalam keluarga Naxi, Kulanyi dan Yun Feng dihentikan oleh beberapa orang secara agresif. Kulanyi tampak jijik, sementara Yun Feng tersenyum dalam pikirannya. Beberapa orang agresif di depannya semuanya wanita, dan dia tidak asing dengan orang yang memimpin, yaitu Yulian yang pernah dia temui sebelumnya. Minggir, Kulanyi berkata dengan tidak sabar dengan rasa jijik di mata hitamnya. Dia menarik Yun Feng dan hendak pergi. Yulian melihat mereka berdua berpegangan tangan dan merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di benaknya. Dia berpikir bahwa Yun Feng tidak akan muncul di keluarga Naxi apapun yang terjadi. Namun, Yulian tidak pernah mengira dia akan datang. Dan saudara Lanyi sendiri yang akan membawanya ke dalam klan. Memikirkan hal ini, hati Yulian sakit dan matanya menjadi merah. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Kulanyi mengangkat alisnya dan menatap Yulian dengan mata hitamnya. Jangan paksa aku untuk menyerang.
Tuan muda, dia orang luar. Beberapa wanita di belakang Yulian memandang Yun Feng dengan tatapan tidak ramah, seolah mata mereka akan menyemburkan api. Bukan hakmu untuk mengganggu urusanku. Kulanyi meraung dengan lapisan kemarahan di wajah tampannya. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng melihat ekspresi marah Kulanyi. Ekspresi pria itu di hadapannya selalu lembut dan hangat. Tuan muda, bagaimana nona muda Yulian tidak bisa dibandingkan dengannya? Tuan muda, Anda memilih orang luar daripada nona muda Yulian. Tuan muda, keluarga macam apa keluarga Naksi itu? Apakah dia layak untuk orang luar ini? Yulian memandang Kulanyi dengan mata merah dan air mata mengalir di matanya, tampak menyedihkan. Yun Feng mendengarkan teriakan orang-orang ini dengan tenang. Mata hitam Kulanyi penuh amarah. Jika mereka tidak berasal dari klan yang sama, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Tuan muda, melihat Kulanyi tidak mengatakan apa-apa, beberapa wanita menjadi semakin cemas. Lalu, mereka menunjuk ke arah Yun Feng. Orang luar, kamu sama sekali tidak layak menjadi tuan muda keluarga Naksi. Jika kamu mengenal dirimu sendiri, pergilah sendiri. Cukup, Kulanyi meraung. Mata hitamnya langsung berubah menjadi merah. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun kita berasal dari keluarga yang sama. Untuk terakhir kalinya, minggir. Bab 1686 Yulian, tersesat 3. Tuan muda, beberapa wanita merasa terkejut ketika mereka melihat betapa kejamnya Kulanyi. Terlebih lagi Yulian, dia menatap Kulanyi dengan air mata berlinang. Saudara Lanyi, kamu menyerang kerabatmu karena orang luar. Mata Kulanyi memerah. Dia tidak punya kesabaran untuk berdebat dengan wanita-wanita ini lagi. Pada saat ini, Yun Feng mengambil satu langkah ke depan dan dengan lembut memisahkan tangannya dari tangan Kulanyi. Kulanyi tercengang. Xiao Feng. Yun Feng terkekeh. Dia tidak bisa membiarkan Kulanyi menyerang kerabatnya demi dia. Kali ini, dia datang ke keluarga Naksi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan sejati dari keluarga Naksi, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk tujuan jangka panjang. Akulah yang membuatmu tidak puas. Lanyi, ini antara aku dan mereka. Jika aku tidak bisa mendapatkan pengakuan dengan kemampuanku sendiri, kurasa aku tidak akan kembali bersamamu. Kulanyi terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa merasa tidak berdaya. Darah di mata hitamnya menghilang dan dia mundur selangkah. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Namun, mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Orang tua itu mungkin memiliki pemikiran yang sama di benaknya. Jika dia benar-benar menyerang, lelaki tua itu mungkin tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Feng Feng. Tapi bagaimanapun juga, para wanita ini sama sekali bukan tandingan Feng Feng. Pak tua, jangan remehkan istriku. Kalian semua, mundurlah. Biarkan aku yang melakukannya, kata Yulian. Penampilannya yang menyedihkan saat itu hilang dan matanya penuh kebencian terhadap Yun Feng. Beberapa wanita mengangguk dan melangkah ke samping, menatap Yun Feng dengan tatapan tidak ramah. Yun Feng terkekeh. Aku bilang kita akan bertemu lagi. Yulian menggigit bibirnya. Aku tidak menyangka kamu akan kembali bersama saudara Lanyi tanpa malu-malu. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya kesadaran diri Yulian tidak jelas. Sebaliknya, malah menjadi semakin meningkat. Meskipun dia adalah keturunan baik dari keluarga Naksi, Kulanyi adalah tuan muda dari keluarga Naksi. Yulian tidak berhak mengganggu apa yang dilakukan Lanyi. Saat ini, Yulian tampak seperti kakak Lanyi yang seharusnya bersamanya, yang membuat pikiran Yun Feng sedikit kesal. Bagaimanapun, wanita itu sedang memata-matai suaminya. Kamu tidak puas denganku karena kamu pikir aku tidak bisa dibandingkan denganmu dan aku tidak layak untuk Lanyi, kata Yun Feng. Yulian mencibir dengan tatapan setajam pisau. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Yun sangat terpencil sehingga kamu sama sekali tidak layak menjadi keluarga Naksi. Kekuatanmu biasa saja, seberapa banyak kemajuan yang Anda peroleh dalam beberapa tahun terakhir. Apa sebenarnya yang kamu lakukan hingga kakak Lanyi begitu terobsesi padamu? Bagian mana dari diriku yang tidak bisa dibandingkan denganmu? Yun Feng. Yun, bukankah itu keluarga Yun, salah satu dari 4 keluarga kuno? Sudah banyak anggota keluarga Naksi yang berkumpul. Tuan muda dari keluarga Naksi kembali ke klan bersama gadis luar dan dihentikan di luar oleh Yulian. Ini adalah berita yang sangat sensasional.
Anggota keluarga Naxi semua berlari keluar untuk menyaksikan kesenangan itu dan berkumpul. Setelah mendengar nama keluarga Yun Feng, mereka semua berbisik-bisik. Jadi bagaimana jika itu adalah salah satu dari 4 keluarga kuno? Itu masa lalu. Yulian tiba-tiba berteriak dan memandang Yun Feng dengan provokatif. Yun Feng, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu segalanya tentang situasi keluarga Yun saat ini? Yun Feng pada awalnya tidak marah. Paling-paling, dia sedikit frustrasi. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Naxi. Dia telah merencanakan untuk tidak menonjolkan diri sebelumnya dan pastinya tidak akan melakukan apapun yang dapat menimbulkan konflik. Namun, apa yang Yulian katakan membuat kemarahan Yun Feng yang tersembunyi meningkat sedikit demi sedikit. Keluarga Yun hanya memiliki gelar kosong. Anda benar-benar harus pergi dan melihat seberapa kuat keluarga Yun saat ini. Keluarga Yun dan keluarga Naxi adalah 2 dari 4 keluarga terbesar saat itu. Mereka mungkin tidak sesuai dengan namanya. Yulian berkata dengan sangat keras. Anggota keluarga Naxi mula-mula terkejut, lalu bingung. Diskusi tidak pernah berhenti. Yun Feng berdiri tepat di tempatnya dengan wajah muram. Bagaimana keluarga Yun bisa dinilai oleh orang lain? Bahkan jika keluarga Yun tidak sebaik sebelumnya saat ini, ada alasannya. Bagaimana Yulian bisa mencoreng kejayaan keluarga Yun di masa lalu? Saat keluarga Yun berada di puncak kejayaannya, nenek moyang Yulian mungkin belum lahir. Apakah kamu sudah selesai? Kulanyi sangat marah setelah mendengar itu. Dia berteriak dengan dingin. Yulian semakin marah setelah dimarahi. Saya tidak salah. Saya telah meninggalkan keluarga dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini bukan omong kosong. Keluarga Yun tidak layak menjadi setenar keluarga Naxi. Mengapa mereka harus menjadi salah satu dari 4 keluarga? Tampaknya garis keturunan pemanggil mereka biasa saja. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Naxi. Wajah Kulanyi menjadi semakin suram saat dia mendengarkan. Tangannya sangat gatal hingga dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Wanita sialan ini harus dibunuh dengan tamparan. Saudara Lanyi, dia sama sekali tidak layak untukmu. Yulian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Yun Feng. Sikap dan nada suaranya cukup arogan. Dia mencibir. Yun Feng perlahan mengangkat pipinya dengan rasa dingin di mata hitamnya. Ada riak air dingin di dalam mata hitam jernihnya. Yun Feng perlahan mengerutkan bibirnya. Yulian, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang keluarga Yun. Anda tidak berhak memutuskan apakah itu layak atau tidak. Sepertinya kamu tidak yakin. Yulian mengangkat alisnya. Sudut mulut Yun Feng perlahan melengkung. Dia sudah mengira akan bertemu Yulian hari ini dan dia tidak berniat berurusan dengan wanita ini. Namun, setelah apa yang dia katakan tadi, dia akan menurunkan nama belakangnya, Yun, jika dia tidak melakukan apapun. Tidak ada yang bisa memfitnah keluarga Yun di depan Yun Feng. Inilah martabat keluarga. Ini adalah kebanggaan dan kegigihan keluarga Yun. Karena kamu bilang aku tidak layak, buktikan saja. Kata Yun Feng sambil memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan memegang tongkat yang diberikan tuannya di tangannya. Kulanyi melihat ekspresi dingin Yun Feng dan tersenyum di bibir tipisnya. Sangat bagus. Wanita menyebalkan itu berhasil membuat Feng Feng marah. Yulian mengerutkan bibirnya. Di matanya, kekuatan Yun Feng memang akan meningkat sedikit, tetapi hanya dalam beberapa tahun, dia paling banyak mencapai tingkat dewa tingkat 6 dari tingkat 3 saat itu. Dan dia sudah mencapai kelas 8 tingkat dewa. Yulian mengandalkan tebakannya untuk merasa berpuas diri dan percaya diri. Wanita itu tidak akan menjadi tandingannya. Dia akan memberi tahu wanita itu hari ini jika dia layak. Dialah satu-satunya yang layak mendapatkan saudara Lanyi. Ah Luo, yang bersembunyi di samping, menatap wajah percaya diri Yulian dan membuang muka dengan jijik. Dia berkata dengan suara rendah, manusia itu benar-benar idiot. Bab 1687 Yulian, tersesat 4. Para penonton keluarga Naxi semuanya tampak gugup. Yulian adalah salah satu anggota generasi muda keluarga Naxi yang paling berbakat. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Dan sekarang, yang terbaik ingin bertarung dengan orang luar, anggota keluarga Yun yang dia klaim telah menolaknya. Semua anggota keluarga Naxi memiliki perasaan rumit di benak mereka. Akankah Yulian benar-benar menang? Tidak semua orang berpikir demikian, karena momentum dan ekspresi dingin Yun Feng memberikan perasaan yang tak ternilai harganya.
Dia tidak takut sama sekali dan tidak mundur sama sekali. Baiklah, saya tidak punya kesempatan terakhir kali. Hari ini, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Naxi secara sukarela. Yulian kejam. Dia membalik tangannya. Senjatanya juga muncul. Itu adalah cambuk berwarna-warni. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Jika kalah, ambil inisiatif dan keluar dari sini. Mata Yulian menjadi gelap dan jejak kekejaman melintas di wajahnya. Dia memegang cambuk itu erat-erat dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Aliran energi pertarungan melonjak keluar dari tubuhnya dan dimasukkan ke dalam cambuk, mencambuk tanah. Sebuah retakan muncul di tanah. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan keluar dari sini. Yulian melompat dan berteriak dengan marah. Dia masih mengambil inisiatif. Cambuknya seperti ular yang mengaum ke arah wajah Yun Feng. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Kelas 8 tingkat dewa, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Satu serangan sudah cukup. Yun Feng mengepalkan tangannya. Elemen tanah, yang telah berubah menjadi emas, segera keluar dari tongkatnya dengan cahaya yang menyilaukan. Semua anggota keluarga Naxi berseru. Itu elemen tanah. Bagaimana bisa menjadi emas? Yun Feng mengayunkan tongkatnya dengan lembut ke udara. Dia berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Sebuah tangan besar menembus tanah dan menerkam Yulian seperti gunung. Yulian terkejut. Wanita itu sama sekali tidak menggunakan elemen tanah untuk bertahan. Dia menggunakannya sebagai serangan. Cambuk yang berisi energi pertarungan menghantam telapak tangan besar itu dengan keras. Yulian sangat yakin bahwa dia bisa menghancurkannya dengan satu serangan, tapi telapak tangan besar itu tidak patah sama sekali. Suara mendesing. Itu menekan kepala Yulian dengan keras. Bagaimana mungkin? Hati Yulian bergetar dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Telapak tangan besar itu menamparkan tanah dengan keras, menciptakan ledakan keras, meninggalkan lubang yang dalam berbentuk jari. Yulian menatap Yun Feng dengan tajam. Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya saat ini dan tatapan mengejeknya menembus martabat Yulian. Dia tidak bisa kalah darinya. Dia tidak bisa kalah darinya. Dia adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Naxi. Bagaimana dia bisa kalah dari Yun Feng? Wanita itu berasal dari keluarga Yun yang ditolak. Cambuk tanpa bayangan. Yulian berteriak dari langit. Cambuk panjang di tangannya menari dengan kecepatan tinggi dan cambuk panjang aslinya langsung berubah menjadi puluhan cambuk. Energi bertarungnya melonjak dan puluhan cambuk panjang menerkam Yun Feng dengan kuat. Yun Feng mencibir dan tiba-tiba melompat ke langit, menghadapnya. Apa? Yulian melihat Yun Feng tidak takut sama sekali. Dia bergegas maju secara langsung. Yulian mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan maksimal di tangannya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan dingin dan membalikkan tangannya. Bola elemen guntur yang mempesona muncul di telapak tangannya. Dia melambaikan lengan rampingnya dengan lembut dan elemen guntur di telapak tangannya memotong lusinan cambuk, mencapai Yulian. Cahaya ungu menyinari wajah Yulian yang langsung pucat dan kemudian melukai tubuhnya dengan parah. Wajah Yulian pucat saat seluruh tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Ledakan. Suara keras itu mengejutkan semua anggota klan Naxi. Yulian kalah. Ada darah di sudut mulut Yulian. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah dan menatap langit dengan wajah pucat. Mata hitamnya berkilauan dan tangannya sedikit gemetar. Tingkat Raja Dewa, dia telah mencapai tingkat Raja Dewa. Yun Feng, yang berdiri di udara, sedikit menurunkan mata hitamnya dan menatap Yulian, yang jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ekspresi dinginnya seperti seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Semua anggota keluarga Naxi terkejut. Itu adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Naxi. Dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hanya dalam beberapa putaran singkat. Anggota keluarga Naxi merasa terkejut dalam pikiran mereka. Keluarga Yun, tidak seburuk yang dikatakan Yulian. Jika benar-benar down dan out, bagaimana keturunan seperti itu akan muncul? Yulian mengertakkan gigi dan melompat dari tanah dengan tangan menopang tubuhnya. Dia mendongak tajam dengan kemarahan di matanya dan tangannya yang sedikit gemetar sudah menjadi tenang. Dia memegang cambuk itu erat-erat dan hati Yulian penuh dengan kegilaan dan keengganan. Bagaimana wanita itu bisa mencapai tingkat Raja Dewa dalam waktu sesingkat itu? Terakhir kali mereka bertemu, dia baru berada di kelas 3 tingkat dewa. Pada saat itu, Yun Feng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya.
Dan sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yulian tidak mau dan sedikit malu dalam pikirannya. Dia pasti kehilangan muka karena terjatuh dalam keadaan yang menyedihkan saat itu. Mendengar bisikan anggota klan Naxi di sekitarnya, wajah Yulian semakin fanatik. Mustahil bagi wanita itu untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Yulian memegang cambuk itu erat-erat. Tidak peduli betapa berbakatnya Yun Feng, mustahil baginya untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Dia pasti telah melakukan sesuatu dengan serangan itu saat itu. Setelah menghipnotis dirinya sendiri, Yulian mendapatkan kembali semangat juangnya. Dia mengerahkan kekuatan dengan ujung kakinya dan melompat ke langit lagi. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia masih tidak mengaku kalah. Yun Feng dengan jelas telah menunjukkan aura tingkat Raja Dewa dalam serangan itu saat itu. Dia masih ingin membusungkan dirinya. Yulian menggigit bibirnya dengan keras. Tingkat Raja Dewa, apa yang kamu lakukan saat itu? Yun Feng, kamu tidak bisa mengalahkanku tanpa trik tercela ini. Yun Feng terkejut. Lalu, dia tiba-tiba tertawa. Dia akhirnya memahami mentalitas Yulian. Tampaknya self-hypnosisnya dilakukan secara ekstrim. Kebenarannya sudah begitu jelas, tapi dia masih tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Yun Feng menggunakan trik. Konyol sekali. Jika kamu tidak menebak, apakah kamu akan mati? Kata Yun Feng dingin. Wajah Yulian tiba-tiba memerah. Apa yang dia katakan membuatnya sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Aku tidak akan kalah darimu. Sama sekali tidak. Yulian mengayunkan cambuk di tangannya dengan keras. Suara cambuk yang keras menembus langit. Kulanyi memperhatikan dengan dingin. Jika itu dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali pada wanita itu. Serangan Feng Feng saat itu terlalu ringan. Dia seharusnya menjatuhkan wanita itu ke tanah dan dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Karena Yulian sangat terobsesi, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan lagi. Bab 1688 Serangan Kecil, Hukuman Besar 1. Yulian mengambil keputusan. Energi pertarungan tingkat dewa tingkat 8 melonjak dan menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti lapisan api samar yang membakar seluruh tubuhnya. Aura tingkat dewa kelas 8 dengan cepat menyebar dan anggota keluarga Naxi hanya bisa menghela nafas pelan. Seperti yang diharapkan dari generasi muda terbaik. Dia telah mencapai tingkat dewa tingkat 8 di usia yang begitu muda. Nona muda Yulian, kamu tidak akan kalah. Beberapa wanita yang mendukung Yulian berteriak keras, hancurkan Yun Feng. Dia mengayunkan cambuknya lagi dan aliran energi pertarungan meluncur di sepanjang ekor cambuk, menebas ke arah Yun Feng seperti sabit. Energi pertarungannya seperti pisau, sangat ganas. Yun Feng tersenyum lembut dan mengayunkan tongkat di tangannya dengan keras. Seekor naga yang dibentuk oleh elemen api membubung ke langit dan membubarkan sabit energi pertarungan sepenuhnya, menghancurkannya. Aura tingkat Raja Dewa ditunjukkan tanpa ditahan sama sekali. Semua anggota Naxi sangat terkejut. Tingkat Raja Dewa, orang dari keluarga Yun ini adalah ahli tingkat Raja Dewa. Naga api itu tidak berhenti setelah mematahkan sabitnya dan meraung ke arah Yulian. Wajah Yulian menegang dan dia segera berbalik, menghindarinya. Wajahnya sudah menjadi sedikit pucat. Itu adalah aura Raja Dewa lagi, apakah dia benar-benar Raja Dewa? Siapa nama gadis kecil itu? Dia dipanggil Yun Feng, kan? Dia adalah Raja Dewa. Keturunan keluarga Yun sangat galak. Dia bahkan lebih kuat dari Yulian. Jenius sekali. Keluarga Yun memang merupakan salah satu dari 4 keluarga terbesar. Setelah bertahun-tahun, saya benar-benar mengira keluarga Yun telah menurun. Tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Kulanyi mendengarkan diskusi anggota klan Naxi di samping dan sudut mulutnya perlahan melengkung. Jika bukan karena Feng Feng, keluarga Yun tidak akan semulia hari ini. Feng Fengnya adalah sumber segalanya. Semuanya dimulai dengan Yun Feng. Yulian, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kata Yun Feng sambil memutar tongkat di tangannya dengan lembut. Yulian sedikit terkejut. Lalu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin kamu mengasihaniku. Yulian meraung sambil mengayunkan cambuk di tangannya lagi. Pancaran energi pertarungan meledak seiring dengan lintasan cambuk, meninggalkan jejak yang terlihat di udara. Kekuatan Yulian berada di kelas 8 tingkat dewa. Kekuatannya tentu saja tidak lemah. Di masa lalu,
dia akan menjadi lawan yang kuat, tetapi bagi Yun Feng, yang sekarang menjadi Raja Dewa, jarak di antara mereka sudah melebar. Tuan, mengapa Anda harus memberinya kesempatan lagi? Habisi saja dia. Aku sama sekali tidak menyukainya. Suara api kecil datang dari benak Yun Feng dan segera beresonansi dengan beberapa binatang ajaib yang dikontrak. Saudara api kecil benar. Xiao Feng, pukul dia secara langsung. Yao Yao meraung tidak puas. Wanita itu memperlakukan Xiao Feng dengan buruk saat dia muncul. Yao Yao membencinya. Tuan, apa yang dia lakukan saat itu tidak hanya memprovokasi Anda, tetapi juga keluarga Yun. Suara tenang dan damai Lan Yi terdengar. Lei setuju. Cek, manusia seperti itu meminta pemukulan. Yun Feng kecil, meskipun aku tidak tahu dendam antara kamu dan dia, aku sudah tidak puas dengan sikap arogannya saat itu. Tuan, kali ini Anda tidak datang ke keluarga Naxi hanya untuk diri Anda sendiri. Jika Anda ingin keluarga Naxi berdiri di pihak guru, guru harus memiliki titik awal yang tinggi. Setidaknya kamu tidak bisa dianggap remeh oleh keluarga Naxi, kata Lan Yi. Suara Yao Yao keluar. Benar, Xiao Feng. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang dari keluarga Naxi ini meremehkanmu. Cek, bagaimanapun juga, manusia memang seperti ini. Aku akan menyerang mereka sampai mati dengan petir. Tut-tut, monster punya temperamen buruk. Yun Feng kecil, menurutku, sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk melihat garis keturunan pemanggil yang sangat dibanggakan oleh keluarga Yun. Benar, Guru. Kita harus memberi tahu orang-orang dari keluarga Naxi ini betapa kuatnya garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun. Yun Feng mendengarkan diskusi tentang 5 binatang ajaib yang dikontrak dengan senyuman di mata hitamnya. Lagi pula, apakah kalian semua ingin keluar dan memberinya pelajaran? Itu benar. 5 binatang ajaib yang dikontrak menjawab pada saat yang sama. Yun Feng merasa semakin sulit untuk berhenti tersenyum. Yulian benar-benar membuat marah manusia dan binatang. Mereka benar. Garis keturunan pemanggil yang sangat dibanggakan oleh keluarga Yun akan muncul di depan anggota Naxi ini dengan cara yang eksplosif. Bahkan jika keluarga Yun menolak, suatu hari nanti akan bangkit kembali. Itu tidak akan lebih buruk dari siapapun. Tentu. Kilatan cahaya melintas di kedalaman matanya. Yun Feng berbisik pelan, kalian berlima, kirimkan 1. Yulian sangat tertekan. Di matanya, Yun Feng masih bisa tersenyum. Dan perhatiannya jelas terganggu. Ini membuat Yulian semakin marah. Apakah serangannya begitu menghina di matanya? Jika itu masalahnya, dia akan menunjukkan kepada Yun Feng betapa kuatnya dia. Yulian melambaikan tangannya. Cambuk panjang itu melingkar seperti ular. Energi pertarungannya langsung menutupinya dan seekor ular besar muncul. Yulian terkekeh. Jangan berpikir bahwa simulasi adalah keahlianmu. Prajurit juga bisa melakukannya. Mendesis. Yulian mengendurkan tangannya dan ular piton raksasa yang dibentuk oleh cambuk menerkam Yun Feng dengan hembusan angin. Meski hanya simulasi energi pertarungan dan bentuk aslinya hanyalah cambuk panjang, simulasi energi pertarungan memberinya kekuatan yang lebih kuat lagi. Jika seseorang digigit oleh ular energi pertarungan raksasa ini, ia masih akan terluka. Ular raksasa itu menerkam dengan ganas. Yun Feng hanya tersenyum lembut dan melambaikan tangannya, memperlihatkan cincin kontrak. Sudut mulut Yulian melengkung dan dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Aliran energi pertarungan keluar dari telapak tangannya lagi dan mengenai ular raksasa itu secara langsung. Ular raksasa itu sepertinya terstimulasi dan kecepatan serta kekuatannya menjadi lebih ganas lagi. Itu akan menelan Yun Feng. Saya tidak akan kalah. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Yulian terus berteriak dalam pikirannya. Dia melebarkan matanya dan menatap Yun Feng, yang akan ditelan oleh ular raksasa yang dibentuk oleh energi bertarungnya. Hatinya ada di tenggorokannya. Yun Feng, kamu tidak bisa mengalahkanku. Mengaum. Raungan binatang buas nyata muncul. Lalu, bola cahaya merah menyilaukan muncul. Api merah tiba-tiba menyebar di depan matanya. Binatang ajaib itu menggigit leher ular raksasa itu dengan giginya yang tajam dan cakarnya yang tajam membelah tubuh yang terbentuk dari energi pertarungan dengan ganas. Puff! Ular raksasa yang terbentuk dari energi pertarungan terkoyak oleh cakar tajam dan gigi tajam yang tiba-tiba muncul. Hanya cambuk panjang yang tersisa. Itu, simulasi ajaib. Yulian melihat api merah terang yang menyala di depan Yun Feng dengan kaget. Api yang berkobar terus menyala,
membuat orang tidak bisa melihat ke dalam dengan jelas. Itu seperti bola api yang sangat besar. Yulian melihat sekeliling sedikit dan pupil matanya menyusut tajam. Cincin merah menyala di jari Yun Feng membuat jantung Yulian berdetak kencang. Itu bukanlah simulasi sihir, itu adalah binatang ajaib berelemen api yang dikontrak Yun Feng. Bab 1689 banding 1689. 1689 serangan kecil, hukuman besar 2. Suara mendesing. Apinya langsung padam. Tubuh besar serigala awan api muncul dan melangkah ke langit. Semua anggota Naxi berseru dan menyadari. Benar, keluarga Yun bangga dengan garis keturunan pemanggil di tubuh mereka. Keluarga Yun adalah keluarga di mana pemanggilnya tidak pernah punah. Itu, serigala awan api. Yulian memandangi tubuh besar api kecil dan mengerutkan keningnya. Bagaimana serigala awan api bisa mempunyai sayap? Dan sayap itu berwarna hitam. Serigala awan api ini memiliki garis keturunan yang bermutasi. Mengaum. Api kecil membuka mulutnya dan apinya menyembur keluar. Yulian dengan cepat menghindar dan hanya merasakan gelombang panas melonjak. Yun Feng menyentuh kepala api kecil dengan malas. Dia terlihat sangat santai saat ini. Dia tidak terlihat sedang berkelahi sama sekali. Yulian, yang berada di seberangnya, sama sekali bukan tandingannya di mata Yun Feng. Yulian sangat marah dengan ekspresi Yun Feng. Yang membuatnya semakin malu adalah cambuknya telah jatuh ke tangan Yun Feng. Yun Feng memegang cambuk Yulian di tangannya. Cambuk itu tidak mematuhi Yun Feng dan melawannya dengan sekuat tenaga. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan menekan dengan kekuatan mental tingkat Raja Dewa. Cambuk di telapak tangannya tidak bergerak lagi. Yulian berdiri di sana karena malu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Senjatanya telah diambil. Nona muda Yulian bahkan tidak punya senjata. Beberapa wanita di belakang Yulian saat itu semuanya berseru. Apa yang harus kita lakukan? Yun Feng terlalu agresif. Anggota klan Naxi melihat pertempuran di langit. Harus dikatakan bahwa mereka kehilangan muka. Provokasi Yulian sebelumnya membawanya ke keadaan yang menyedihkan saat ini. Dia tidak hanya menurunkan statusnya, tapi dia juga melibatkan keluarga Naxi, membuat mereka terlihat sangat terhina. Cukup, dia masih belum berencana untuk turun. Anggota klan Naxi berdiskusi satu demi satu. Beberapa dari mereka sudah mengeluarkan suara tidak puas. Yulian benar-benar malu kali ini. Yulian semakin malu setelah mendengar diskusi seperti itu. Dia memandang Yun Feng. Itu semua salah Yun Feng. Jika wanita itu tidak datang ke keluarga Naxi, dia tidak akan merasa malu. Memikirkan hal ini, kemarahan di dada Yulian membakar segalanya. Dia tidak bisa membiarkan wanita itu terus bersikap sombong. Dengan teriakan marah, Yulian hendak menyerang lagi. Api kecil mengeluarkan auman serigala yang menggema di langit. Kali ini, tenggorokan wanita ini akan terkoyak. Cukup, berapa lama kamu akan membuat keributan? Dengan teriakan marah, energi pertarungan yang dahsyat tiba-tiba menarik Yulian ke tanah. Yun Feng terkejut dan melihat ke tanah dengan mata hitamnya. Seorang pria parubaya dengan wajah serius dan kemarahan di seluruh wajahnya muncul pada saat ini. Dia dengan paksa menarik Yulian menjauh dari langit dan menyeretnya ke tanah. Api kecil mengeluarkan erangan pelan dan hendak bergegas maju. Yun Feng segera menghentikannya. Pria parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Yun Feng di langit. Hati Yun Feng sedikit tenggelam. Pria ini lebih kuat darinya. Dia harus menjadi tokoh penting dalam keluarga Naxi. Yun Feng menyentuh kepala api kecil dan mengirimkannya kembali ke cincin kontrak. Yun Feng juga turun dari langit. Pria parubaya itu tersenyum malu. Teman kecil keluarga Yun, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Kulanyi berjalan mendekat dan menarik Yun Feng ke sisinya. Dia memandang pria parubaya itu dengan dingin. Ini bukan hanya memalukan. Ini benar-benar memalukan. Pikiran Yulian sudah tenang saat ini. Dia berdiri diam di samping, tapi pipinya berubah antara merah dan pucat. Setelah Kulanyi mengatakan itu, wajahnya menjadi lebih suram dan dia menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu tersenyum tak berdaya. Tuan muda, Anda adalah anggota keluarga Naxi. Kulanyi mendengus dingin. Pria parubaya itu memandang Yun Feng. Jangan pedulikan aku, teman muda keluarga Yun. Mari kita bicara di dalam. Saya Yun Feng. Maaf telah menyinggung perasaanmu saat itu, kata Yun Feng dengan rendah hati. Pria parubaya itu terkekeh.
Yun Feng, kamu benar-benar rendah hati. Ayo masuk. Kulanyi segera memegang tangan Yun Feng dan berjalan di depan. Yun Feng tidak punya pilihan selain diseret. Pria parubaya itu berjalan ke belakang dan melirik ke belakang mereka. Kemudian, dia berkata kepada Yulian dengan sungguh-sungguh, pikirkanlah di balik pintu tertutup. Paman Lan, aku, Yulian cepat berkata. Wajah pria parubaya itu menjadi semakin gelap. Yulian segera diam dan tidak berkata apa-apa. Anggota klan Naxi otomatis bubar. Pria parubaya itu berkata lagi, renungkan dirimu di balik pintu tertutup. Jika kamu membuat masalah lagi, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Paman Lan, dia tidak layak untuk saudara Lanyi. Yulian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pria parubaya itu berbalik dengan tatapan dingin. Kalau begitu, apakah kamu layak? Wajah Yulian menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah mempermalukan keluarga Naxi. Aku hanya... Yulian, sejak kapan kamu bertanggung jawab atas bisnis Tuan Muda? Hak apa yang Anda miliki untuk mengganggu urusan Tuan Muda? Pria parubaya itu menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Tubuh Yulian tiba-tiba bergetar setelah mendengar itu. Apakah pemimpin mengizinkanmu datang ke keluarga utama karena kamu terlalu sombong? Wajah Yulian menjadi pucat. Tubuhnya sedikit bergoyang, seolah dia tidak bisa berdiri tegak. Aku tidak. Jika Anda ingin tinggal di keluarga utama, pikirkanlah di balik pintu tertutup. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Yulian berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Matanya merah dan dia merasa sangat bersalah dalam pikirannya. Nona muda Yulian, beberapa wanita yang dekat dengannya muncul, tapi Yulian tiba-tiba berteriak, menjauhlah dariku. Yulian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menelan semua air mata di matanya. Dia mengambil cambuk yang jatuh ke tanah dan memukulnya dengan keras. Dia mengertakkan gigi dan melangkah ke pintu. Yun Feng, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Sama sekali tidak. Yun Feng diseret oleh Kulanyi di sepanjang jalan. Yun Feng sangat tidak berdaya. Keributan yang dia timbulkan saat pertama kali datang ke keluarga Naxi sudah sangat mencengangkan. Bukankah terlalu menonjol untuk diseret oleh tuan muda dari keluarga Naxi seperti ini? Banyak anggota keluarga Naxi meliriknya sepanjang jalan dan mendiskusikan Yun Feng secara pribadi. Lanyi, lepaskan aku dulu, kata Yun Feng lembut, tapi Kulanyi terkekeh dan memegang tangannya lebih erat lagi. Kenapa kamu begitu pemalu? Yun Feng terdiam. Aku akan tetap di sisimu. Sekarang setelah kamu kembali ke keluarga Naxi, kamu harus bertindak seperti tuan muda. Kulanyi mengangkat alisnya dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap Yun Feng dengan mantap dengan mata hitamnya. Yun Feng melihat ke belakang. Apa yang salah? Kulanyi menatapnya lama sekali. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih Yun Feng dengan paksa, mengangkatnya. Pria itu memegang Yun Feng di depan dadanya dengan mantap. Tubuh Yun Feng benar-benar membeku. Tindakan ini juga mengejutkan pria parubaya di belakangnya. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bab 1690 Serangan Kecil, Hukuman Besar 3. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng langsung tersipu. Lepaskan saya. Dia memutar tubuhnya dan ingin melompat ke bawah, tetapi Kulanyi memasang senyuman agak nakal dan memeluk Yun Feng lebih erat lagi saat dia melangkah maju. Lanyi. Yun Feng sedikit panik. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Jika pemimpin keluarga Naxi melihat ini, apa yang akan dia pikirkan tentangnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus bertingkah seperti tuan muda? Ada senyuman di sudut mulut Kulanyi saat dia melangkah maju terus-menerus, menarik lebih banyak perhatian di sepanjang jalan. Yun Feng ingin melawan, tetapi pria itu sangat kuat dan memegangnya dengan kuat. Muda, tuan muda. Para penjaga di luar rumah inti keluarga Naxi sedikit panik ketika mereka melihat Kulanyi berjalan mendekat dengan Yun Feng di pelukannya. Mereka tidak tahu kemana harus mencari. Kulanyi berkata tanpa ekspresi, minggir. Para penjaga dengan cepat menghindar. Kulanyi masuk bersama Yun Feng, yang wajahnya memerah. Pria parubaya di belakang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para penjaga segera berteriak ketika mereka melihat pria parubaya itu, Tuan Lan, Tuan Muda. Tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya kami melihat kepribadiannya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mengikuti mereka masuk. Wajah para penjaga agak merah.
Mereka saling memandang dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Tuan muda sangat keren saat itu. Sungguh jantan. Setelah memasuki rumah inti keluarga Naxi, Yun Feng pasti mengerti bahwa dia harus turun, tapi Kulanyi masih tidak berniat untuk melepaskannya. Lanyi, kita sudah sampai. Cepat turunkan aku. Yun Feng benar-benar sedikit cemas, tapi Kulanyi mengerahkan kekuatannya lagi. Dia perlahan menurunkan wajah tampannya dan menatap Yun Feng dengan mata hitam menyala. Kembali ke apa yang saya katakan tadi, saya adalah tuan muda dari keluarga Naxi dan Anda adalah wanita yang saya cintai. Aku akan membawamu kembali ke klan agar semua anggota klan mengetahui statusmu di hatiku. Kata-kata Kulanyi menyentuh lubuk hati Yun Feng kata demi kata. Banyak rasa manis segera melonjak, membuat hati Yun Feng benar-benar melembut. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak bisa mengubah keputusanku atau menghentikanku. Mata hitam Kulanyi berkilauan saat dia melihat ke depan. Pak Tua, bahkan kamu pun tidak bisa. Yun Feng tidak mengatakan apapun setelah itu. Dia membiarkan Kulanyi menggendongnya ke depan. Meskipun dia masih gelisah dan merasa ini tidak pantas, dia membiarkannya. Perasaannya yang membara terhadapnya selalu menghangatkannya dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Sejak awal, dia mengungkapkan perasaannya seperti ini, begitu lugas dan jujur. Itu tuan muda. Yun Feng telah mendengar banyak seruan sepanjang jalan. Pria dan wanita pasti terkejut melihatnya dalam pelukan Kulanyi, seolah-olah mereka baru saja melihat matahari terbit dari barat. Semua orang berdiskusi dan memandangnya dengan kaget. Kulanyi bahkan tidak melihat mereka. Dia membawa Yun Feng sampai mereka tiba di bagian terdalam dari rumah inti. Tuan muda, sudah waktunya bagi Anda untuk mengecewakan Yun Feng, kata Tuan Lan, yang mengikuti di belakang. Kulanyi mengangkat alisnya sedikit tidak mau melepaskannya. Yun Feng tahu bahwa dia akan menemui pemimpin Naxi setelah pintu ini. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin berada dalam kondisi seperti itu. Dia memelintir lengan Kulanyi. Kulanyi menunduk. Yun Feng berkata, turunkan aku. Kulanyi mengangkat alisnya lagi. Pada saat ini, pintu perlahan dibuka dan sesosok tubuh keluar. Tuan Lan menyambutnya. Orang yang keluar tertawa kecil ketika melihat Tuan Lan. Kamu kembali lebih awal. Tuan Lan tersenyum ringan. Orang yang keluar memandang Kulanyi. Kulanyi telah menurunkan Yun Feng. Orang yang keluar terkekeh. Tuan muda, pemimpinnya berkata bahwa dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Biarkan Yun Feng tinggal di klan untuk saat ini. Mereka akan bertemu setelah dia selesai. Sudut mulut Kulanyi melengkung. Sangat bagus. Orang tua, kamu menjatuhkanku sedikit. Yun Feng tersenyum lembut. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Mohon maafkan saya atas kurangnya sopan santun saya. Orang yang keluar sedikit terkejut dengan sikap Yun Feng. Dia terkekeh. Tidak apa-apa, Yun Feng, kamu adalah tamu keluarga Naxi. Namun, pemimpinnya memang sedang sibuk. Mohon tunggu sebentar, Yun Feng. Baiklah, maaf sudah mengganggumu. Jika orang tua itu ada urusan, biarkan saja dia melakukannya, kata Kulanyi. Dia mengulurkan tangan dan meraih Yun Feng. Yun Feng dengan cepat tersenyum meminta maaf. Aku akan pergi dulu. Kulanyi menyeretnya pergi lagi. Orang yang keluar melihat ke belakang mereka berdua dan terkekeh. Saudara Lan, bagaimana menurutmu? Tuan Lan mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Apakah kamu tidak mengerti apa maksud Tuan muda? Orang yang keluar tertawa kecil dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan muda tidak pernah melakukan hal besar. Begitu dia melakukannya, itu benar-benar menggemparkan dunia. Tidak ada kabar sama sekali sebelumnya, tapi dia membawanya kembali sekarang. Apa yang dipikirkan pemimpinnya? Orang yang keluar tersenyum lagi. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi menurut saya, gadis itu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur dan sangat rendah hati. Tuan Lan terkekeh. Memang, dengan kekuatan dan usianya, dia sama sekali tidak kalah dengan para jenius terbaik di keluarga Naxi. Jarang sekali dia memiliki kepribadian sebaik itu. Haha, kita harus membiarkan anak-anak di keluarga kita belajar darinya. Tuan Lan tersenyum. Apakah kamu takut tidak memiliki kesempatan? Dengan temperamen anak-anak itu, akan aneh jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menemukannya. Haha, kamu benar. Yun Feng diseret ke tempat lain oleh Kulanyi di sepanjang jalan. Karena mereka berjalan dalam waktu yang lama, rute di sepanjang jalan menjadi jauh lebih rumit.
Kulanyi tidak berhenti sampai mereka mendekati halaman yang sangat sepi. Yun Feng melihat pemandangan di sekitarnya. Halamannya cukup luas dan lingkungannya sangat tenang dan elegan. Tata letak dan perabotan di dalamnya cukup indah. Yun Feng tersenyum. Seharusnya ini adalah tempat tinggal Kulanyi. Kamu akan berada di sini selama kamu berada di klan, kata Kulanyi. Yun Feng terkejut. Dia hendak menolaknya, ketika Kulanyi menggelengkan kepalanya. Jika Anda tinggal di tempat lain, pasti banyak orang yang memprovokasi Anda. Meskipun Yulian bukan orang baik, dia cukup populer di kalangan generasi muda keluarga Naxi. Setelah apa yang dia lakukan hari ini, dia mungkin akan dihukum. Orang lain itu pasti akan datang mencari Anda. Tidak perlu khawatir jika Anda tinggal di tempat saya. Saya tidak bisa diganggu dengan mereka. Yun Feng berpikir sejenak. Dia baru saja datang ke keluarga Naxi, jadi dia seharusnya tidak berkonflik dengan terlalu banyak orang. Tujuannya kali ini adalah untuk berteman dengan mereka. Dia tidak akan menyerang siapapun jika dia bisa. Selain itu, Kulanyi sepertinya tidak menyukai anak-anak muda dari keluarga Naxi ini. Secara logika, keadaan tidak seharusnya seperti ini. Bab 1691 Serangan Kecil, Hukuman Besar 4. Itu adalah kebiasaan yang saya miliki sejak saya masih muda. Yulian sering datang menggangguku, dan aku tidak terlalu menyukainya, kata Kulanyi. Yun Feng terkekeh. Itu masuk akal. Dia adalah tuan muda terang dan gelap. Itu normal baginya untuk sendirian. Baiklah, mengerti, kata Yun Feng. Kulanyi terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, apa yang dikatakan lelaki tua itu hari ini adalah untuk menjatuhkanku. Jangan pedulikan dia. Yun Feng tersenyum. Dia duduk di sebelah Kulanyi dan melihat pemandangan di sekitarnya. Dia berkata dengan santai, pemimpin keluarga Naxi melakukan hal yang benar. Bagaimanapun, aku seorang wanita muda yang baru saja tiba. Tidak mudah bagiku untuk bertemu dengannya. Yun Feng mengerti apa yang dipikirkan pemimpin keluarga Naxi dalam pikirannya. Apa yang menimpa Yulian pasti membuat pemimpin keluarga Naxi merasa bahwa dirinya, seorang remaja putri, perlu didisiplinkan. Ekspresi Kulanyi menjadi hangat. Dia menyandarkan separuh tubuhnya di atas meja di depannya dan meletakkan wajah tampannya di lengannya yang tertekuk. Dia menatap Yun Feng dengan kehangatan di mata hitamnya. Tidak akan lebih baik jika dia berpikir demikian. Melihat ekspresi Kulanyi, mata hitam Yun Feng tidak bisa menahan panas. Dia menyodok pipinya dengan lembut dengan jarinya. Apa yang kamu lakukan hari ini memang terlalu berlebihan. Kulanyi terkekeh. Terus, Yun Feng tersenyum. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tiba-tiba, dia memikirkan ekspresi terkejut dari klan Naxi. Yun Feng bertanya, Lanyi, mengapa mereka begitu terkejut melihatmu bersamaku? Apakah kamu? Rasa malu tiba-tiba melintas di wajah tampannya yang selalu tenang. Yun Feng merasa telah menangkap sesuatu yang menarik. Lanyi, apakah kamu belum pernah bersama wanita lain sebelumnya? Rona merah yang mencurigakan muncul di pipi Kulanyi. Tentu saja, kamu yang pertama. Pria itu berkata dengan sangat lembut, tapi Yun Feng tersenyum setelah mendengarnya. Kulanyi tampak semakin malu dan tidak nyaman. Apa yang kamu tertawakan? Yun Feng tersenyum. Sejak pertama kali dia berhubungan dengannya, dia sangat antusias padanya. Perasaannya perlahan tumbuh di bawah pengejarannya yang tiada henti. Yun Feng selalu berpikir bahwa Kulanyi memiliki pengalamannya sendiri dalam menjalin hubungan. Lagi pula, dia tampaknya tidak berpikiran satu arah seperti dia. Naxi adalah klan yang luar biasa. Pasti ada banyak wanita berprestasi di klan mereka. Yun Feng tidak pernah mengira bahwa Kulanyi juga seorang pemula murni dalam hubungan. Dia sebenarnya tidak berbeda dengannya. Melihat Yun Feng tersenyum begitu bahagia, Kulanyi merasa bahagia di dalam hatinya meskipun dia merasa tidak nyaman. Dia membengkokkan jarinya dan menatap dahi Yun Feng dengan lembut dengan kasih sayang di mata hitamnya. Dia tersenyum tak berdaya. Nakal. Kupikir seorang wanita yang memiliki riwayat denganmu mungkin akan muncul setelah datang ke keluarga Naxi. Kulanyi melebarkan mata hitamnya. Bagaimana mungkin? Yun Feng mengangguk dan masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Memang tidak mungkin, tapi pasti banyak wanita yang menyukainya. Yulian mungkin yang paling berani dan lugas. Benar, di mana ibumu? Yun Feng berhenti tersenyum dan bertanya dengan lembut. Kulanyi membeku dan mencari ke tempat lain.
Dia meninggal. Dia pergi setelah melahirkanku. Yun Feng tercengang. Meskipun Kulanyi tidak berekspresi, Yun Feng merasa sedih di benaknya. Dia dengan lembut menarik lengan baju Kulanyi. Kulanyi berbalik dengan senyuman di mata hitamnya. Saya baik-baik saja. Hidup dan mati bukanlah masalah besar. Semua orang akan mengambil langkah ini. Yun Feng tercengang lagi. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar ucapan seperti itu. Nenek moyangnya mengatakan itu karena dia pernah mengalami hidup dan mati, tapi apa yang dikatakan Kulanyi mengejutkan Yun Feng. Lanyi, panggil Yun Feng lembut. Kulanyi tersenyum lembut. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya seperti tercekat. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum lembut. Kulanyi mengulurkan tangan dan memeluk Yun Feng dengan lembut. Kehangatan perlahan menyelimuti Yun Feng. Yun Feng menutup mata hitamnya. Dia sangat hangat, tapi bagaimana dengan hatinya? Larut malam, pemimpin keluarga Naxi sedang duduk di depan meja dan melihat sesuatu. Sesosok tubuh tinggi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pemimpin keluarga Naxi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Anda di sini. Kulanyi berdiri di dekat pintu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menunggu dengan sabar beberapa saat. Pemimpin keluarga Naxi akhirnya mengangkat kepalanya dengan mata hitam pekat. Saya sudah mendengar tentang gadis dari keluarga Yun itu. Apa pendapatmu tentang Yulian? Kulanyi mendengus dingin. Dia menuai apa yang dia tabur. Itu tidak ada hubungannya dengan Feng Feng. Pemimpin Naxi terkekeh. Nak, bukankah kamu terlalu protektif? Aku belum mengatakan apapun tentang gadis itu dan kamu sudah melindunginya. Kulanyi mengangkat alisnya dan menjadi serius. Orang tua, dia tidak kembali bersamaku kali ini untuk mendapatkan persetujuanmu. Pemimpin keluarga Naxi juga terlihat sedikit lebih serius. Dia mengetuk meja beberapa kali dengan jarinya. Aku tahu. Pergerakan jiwa darah menjadi semakin jelas. Apakah dia di sini untuk menyeret keluarga Naxi bersamanya kali ini? Wajah Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Tidak menyeret kita ke bawah. Dengan perkembangan jiwa darah saat ini, apakah menurutmu keluarga Naxi bisa menghindarinya? Pemimpin keluarga Naxi duduk diam dan menjadi lebih murung. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Kulanyi tiba-tiba mengeluarkan liontin giok putihnya. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat alisnya yang tebal saat melihat itu. Kulanyi berkata dengan suara rendah, apakah binatang fantastik berelemen cahaya tersegel di dalam liontin batu giok ini? Pemimpin Naxi tercengang. Kulanyi meletakkan liontin giok putih di atas meja. Keluarga Naxi juga memiliki kemampuan menjinakkan binatang buas. Pak Tua, ada sesuatu yang harus kamu katakan padaku. Kamu harus memberitahuku. Pemimpin Naxi terkekeh. Kulanyi mengerutkan kening. Orang tua, apa yang kamu tertawakan? Pemimpin keluarga Naxi melirik liontin giok putih di meja Kulanyi dan menyentuhnya dengan lembut dengan jarinya. Cahaya redup bersinar dari liontin giok. Kulanyi semakin mengernyit. Pemimpin keluarga Naxi berkata perlahan, bertemu dengan gadis dari keluarga Yun itu telah banyak mengubahmu. Anda tidak akan tertarik pada hal-hal seperti itu di masa lalu. Kapan Anda pernah memikirkan masalah keluarga Naxi? Orang tua, Kulanyi sedikit terkejut. Dia benar. Sejak dia dewasa, dia tidak pernah memikirkan masalah keluarga Naxi. Kulanyi merenung dalam benaknya. Dia baru mengerti apa arti tanggung jawab dan keluarga setelah bertemu Feng Feng. Dalam perjalanannya, Kulanyi sebenarnya banyak berpikir saat melihat kegigihan dan kecintaan Feng Feng terhadap keluarga Yun. Bab 1692 jatuh ke dalam kolam emas yang jatuh, siapa yang menang dan siapa yang kalah, 1. Ini juga mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia menaruh hal-hal yang tidak dia pedulikan di masa lalu ke dalam pikirannya sekarang. Dia melihat mereka sekarang. Dia terus berkembang sepanjang perjalanannya. Nak, aku sangat bersyukur kamu bisa menanyakan pertanyaan seperti itu padaku sekarang. Gadis dari keluarga Yun itu memiliki pengaruh yang baik padamu. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat sudut mulutnya dan bersandar. Wajahnya yang bermartabat dan hati-hati sepertinya terbebas dari sesuatu. Dia menghela nafas panjang. Seketika, Kulanyi tiba-tiba merasa ayahnya sudah berumur belasan tahun. Dulu di zaman kuno, 4 pusat kekuatan umat manusia mendirikan 4 keluarga kuno sendirian. 4 garis keturunan khusus diturunkan dan berlanjut hingga hari ini. Pemimpin keluarga Naxi berkata perlahan. Kulanyi mendengarkan dengan tenang.
Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu berbicara tentang 4 keluarga. 4 garis keturunan semuanya istimewa, dan di antara mereka, keluarga Yun dan Naxi adalah 2 garis keturunan yang paling dekat. Keluarga Yun memiliki garis keturunan pemanggil, dan garis keturunan keluarga Naxi juga terkait dengan binatang ajaib. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat kepalanya dan menatap Kulanyi dalam-dalam. Garis keturunan pemanggil membuat binatang ajaib menyerah dan patuh, dan menjadi penolong manusia. Garis keturunan keluarga Naxi dapat memenjarakan dan menahan binatang ajaib, atau bahkan menghilangkan kemampuan mereka sepenuhnya. Mata hitam Kulanyi membelalak. Pemimpin keluarga Naxi berkata lagi, para penjinak saat ini dapat dikatakan sebagai cabang dari garis keturunan ras kita, tapi kemampuan mereka tidaklah murni. Para penjinak hanya mempelajari permukaan dari kemampuan kita. Keluarga Yun dapat dikatakan sebagai semacam energi positif bagi binatang ajaib, sedangkan keluarga Naxi sepenuhnya negatif. Jadi, sumber kebencian binatang ajaib terhadap manusia tidak datang dari pemanggil, tapi dari kemampuan klan kita. Kulanyi mengerutkan kening dan tetap diam. Pemimpin Naxi melanjutkan, kemampuan garis keturunan Naxi telah menyiksa keluarga Naxi. Terutama binatang ajaib. Mereka sangat membenci kita. Meskipun keluarga Naxi sudah lama tidak menyerang binatang ajaib dan jarang menggunakan kemampuan seperti itu, benih kebencian telah ditanam. Alasan mengapa kami mengasingkan diri adalah untuk melindungi diri kami sendiri. Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas pelan. Tidak mudah untuk benar-benar melindungi manusia di dunia ini. Saya tidak ingin keluarga Naxi diganggu oleh urusan duniawi lagi, tapi kami tidak bisa melarikan diri. Pemimpin keluarga Naxi menunjuk ke liontin giok putih di atas meja. Binatang fantastis berelemen cahaya yang tersegel dalam liontin batu giok ini memang sesuatu yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik keluarga Naxi sejak lama. Sudah beredar sampai sekarang, tapi tidak semua orang bisa mendekatinya, memakainya, atau bahkan mengendalikannya. Jadi, Pak Tua, kamu juga tidak bisa mengendalikannya. Kulanyi terkejut. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Jika aku bisa, aku tidak akan memberikannya padamu. Bagaimanapun, Naxi sangat mirip dengan keluarga Yun dalam banyak hal. Sama seperti garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun, kekuatan tersembunyi jauh di dalam garis keturunan. Tidak semua kemampuan bisa diaktifkan. Kemampuan keluarga Naxi juga sama. Di antara seluruh keluarga Naxi, hanya Anda yang kekuatan garis keturunannya telah terstimulasi sepenuhnya. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Jadi, aku punya kemampuan untuk memenjarakan, menahan, dan bahkan menghilangkan kemampuan binatang ajaib. Haha nak, apa menurutmu kamu bisa memiliki kemampuan ini begitu saja? Anda baru membuka sekitar 10% dari kemampuan Anda saat ini. Yang bisa Anda lakukan hanyalah pengendalian jangka pendek. Selain itu, fisikmu yang terang dan gelap sangat membatasimu. Berbicara tentang terang dan gelap, Kulanyi teringat apa yang dikatakan Feng Qingxuan padanya. Orang tua, saya bukan orang pertama di keluarga Naxi yang memiliki terang dan kegelapan dalam tubuh yang sama. Pemimpin Naxi sedikit terkejut. Bagaimana kamu mengetahuinya? Wajah Kulanyi membeku. Seperti yang diharapkan. Jangan pedulikan bagaimana aku mengetahuinya. Jika saya bukan orang pertama, mengapa Anda dan para tetua tidak menyebutkannya? Apakah kamu sengaja menyembunyikan sesuatu? Wajah pemimpin Naxi menjadi gelap dan dia terdiam beberapa saat. Saya tidak tahu tentang ini. Lagi pula, kejadiannya sudah lama sekali. Kalau begitu aku akan bertanya pada para tetua. Tubuh pemimpin Naxi menegang. Lanyi, bagaimana kamu bisa bertemu dengan para tetua hanya karena kamu ingin? Nafas Kulanyi menjadi lebih berat. Orang tua, aku sudah tahu apa yang akan terjadi pada tubuh terang dan gelap pada akhirnya. Jika itu yang ingin kamu sembunyikan, itu tidak ada artinya. Tubuh pemimpin keluarga Naxi menegang dan kemudian rileks sepenuhnya. Ketidakberdayaan dan rasa sakit melintas di wajahnya. Senang sekali kamu mengetahuinya. Kulanyi tanpa sadar mengira lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang kekuatan garis keturunan Naxi. Orang tua, aku. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Masih banyak hal yang harus aku tangani. Aku sudah mengerti kenapa gadis dari keluarga Yun itu datang. Beri aku waktu untuk berpikir. Pemimpin keluarga Naxi melambaikan tangannya dan meminta Kulanyi pergi tanpa ragu-ragu. Kulanyi terdiam selama beberapa detik sebelum dia berbalik dan pergi.
Orang tua itu tidak mau mengatakan apapun. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun meskipun dia memintanya. Ambil liontin gioknya, kata pemimpin keluarga Naxi. Kulanyi mengambil liontin giok itu dan pergi. Setelah dia pergi, pemimpin keluarga Naxi menghela nafas panjang dan mengusap keningnya yang sakit dengan tangannya. Blood Souls, mungkin ini waktunya untuk mempertimbangkan apa yang disarankan gadis dari keluarga Yun itu. Beberapa hari berikutnya, Yun Feng tinggal di rumah Kulanyi dan menunggu dengan sabar. Meskipun Kulanyi bahagia seperti biasanya dengan Yun Feng selalu merasa bahwa pikirannya sangat berat. Kesungguhan yang dia tunjukkan sesekali tidak luput dari pandangan Yun Feng. Yun Feng ingin bertanya ada apa, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Seminggu telah berlalu, namun pemimpin keluarga Naxi masih sibuk. Kulanyi sama sekali tidak terburu-buru. Yun Feng, sebaliknya, sedikit cemas. Dia harus mendapatkan pengakuan dari pemimpin keluarga Naxi dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, masih ada 2 klan lain yang harus dia rebut. Bukanlah solusi untuk tetap tinggal di keluarga Naxi lebih lama lagi. Yun Feng juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini, tetapi dia harus melakukannya. Perkembangan jiwa darah masih berlangsung. Jika dia menunda, bukankah dia akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada jiwa darah untuk berkembang? Pada hari ini, Kulanyi tidak ada di rumah. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Yun Feng setiap hari, Kulanyi masih memiliki identitas tuan muda. Dia harus melakukan sesuatu secara aktif untuk membantu Yun Feng. Yun Feng, apakah kamu di dalam? Tiba-tiba, beberapa teriakan keras terdengar dari luar. Suara-suara itu sangat arogan dan jelas membawa kemarahan. Yun Feng berdiri. Teriakan di luar masih berlangsung. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Bab 1693 jatuh ke dalam kolam emas yang jatuh. Siapa yang menang dan siapa yang kalah 2. Yun Feng mengerutkan kening. Mereka tidak datang dengan niat baik. Sejak dia masuk ke dalam keluarga Naxi, dia tidak pernah keluar dari rumah ini dan tidak mungkin dia memiliki konflik dengan orang lain. Satu-satunya orang yang punya alasan untuk menemukannya adalah generasi muda Naxi dan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Yulian yang disebutkan Lanyi di awal. Yun Feng, keluar. Keributan terus berlanjut. Yun Feng tidak berniat untuk peduli pada awalnya. Anak-anak muda ini mudah tersinggung. Yulian benar-benar populer di kalangan generasi muda seperti yang dikatakan Lanyi. Kamu menyebabkan Yulian merenungkan dirinya sendiri di balik pintu tertutup, kamu orang luar. Suara lain yang berbeda terdengar. Yun Feng mengerti bahwa itu bukan hanya satu orang. Kemampuan apa yang kamu miliki jika kamu hanya tahu cara bersembunyi di dalam? Bagaimana Tuan Muda akan menyukai orang pemalu seperti Anda? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Suara lain yang berbeda terdengar. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya. Baiklah, tidak perlu berdebat dengan mereka. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda jika Anda bersembunyi dengan Tuan Muda, tetapi melihat Anda, apakah anggota keluarga Yun sama penakutnya dengan Anda? Keluarga Yun tidak terlalu mengesankan. Paman Lan dan Paman Ah Jing bahkan memujimu. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Kurangnya tanggapannya menjadi apa yang mereka sebut pengecut. Mereka bahkan membicarakan tentang keluarga Yun. Yun Feng bangkit dan perlahan keluar. Anak-anak muda di luar terus berteriak, kamu sangat pengecut dan ingin kami belajar dari kamu. Apakah kamu ingin kami menjadi pengecut juga? Yun Feng perlahan keluar dan tetap diam. Wajahnya menjadi semakin suram. Ketika dia berjalan ke pintu, selusin anak muda mengelilingi pintu dan berteriak keras. Melihat Yun Feng keluar, seseorang langsung berbisik, dia keluar. Dia keluar. Selusin anak muda melirik pada saat yang bersamaan. Yun Feng berdiri di dalam pintu dan menatap mereka satu persatu dengan mata hitamnya. Beberapa dari mereka terlihat sangat muda, namun ada juga yang terlihat dewasa. Anak-anak muda dari keluarga Naxi cukup kuat. Orang-orang ini harus menjadi yang terbaik. Kamu akhirnya muncul. Seorang pria muda berkata dengan amarah di matanya. Kamu tidak akan menjadi pengecut lagi. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya dan langsung mengabaikan apa yang dia katakan. Dia berkata dengan santai, ada apa? Beberapa anak muda dewasa di antara mereka semua sedikit terkejut ketika mereka melihat betapa tenangnya Yun Feng. Tentu saja kami di sini untukmu. Anda menyebabkan Yulian merenungkan dirinya sendiri di balik pintu tertutup.
Kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini bersama Anda. Kata pemuda lainnya. Yun Feng sedikit menurunkan mata hitamnya. Dia menuai apa yang dia tabur. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika tidak ada yang lain, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan hendak pergi. Orang-orang muda ini sama sekali tidak sebanding dengan kemarahannya. Mereka tidak akan menyerang di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Lanyi. Mereka hanya berani berteriak di luar. Kamu benar-benar pengecut. Seseorang berteriak. Bagaimana kura-kura sepertimu bisa layak menjadi tuan muda? Itu benar. Kamu sama sekali tidak layak menjadi tuan muda. Kamu pasti menggunakan tindakan tercela untuk mengalahkan Yulian. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah bersama kami. Jika kamu menang, kamu akan menjadi kuat. Yun Feng berbalik sedikit dan menatap anak-anak muda ini dengan dingin dengan mata hitamnya. Dia berbisik, kamu tidak sepadan dengan waktuku. Apa katamu? Selusin anak muda semuanya tampak malu. Mereka adalah generasi muda terbaik di keluarga Naxi. Beraninya dia membenci mereka seperti ini. Bahkan jika dia mampu, itu tidak buruk. Mengapa kamu berdebat di sini? Apakah kamu tidak punya pekerjaan lain? Sebuah suara serius terdengar. Selusin pemuda itu semuanya berbalik dan secara otomatis memberi jalan bagi orang tersebut ketika mereka melihatnya. Pria jangkung itu perlahan berjalan mendekat dengan aura tenang. Jantung Yun Feng berdetak kencang. Jika dia harus bertarung, dia mungkin mempertimbangkan orang di depannya. Anda berteriak-teriak di luar halaman tuan muda. Kamu cukup berani. Pria muda yang berjalan mendekat memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat dan wajah kasarnya terlihat jelas, memberikan perasaan serius yang luar biasa kepada orang-orang. Hanya dengan melihatnya saja, orang akan merasa terpesona. Tuan muda tidak ada di sini. Kalau tidak, beraninya kami datang. Seseorang bergumam. Pemuda itu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Tidak banyak emosi dalam pandangan ini. Itu sangat normal. Dia membuang muka setelah beberapa detik. Li Yun, kamu masih belum tahu tentang Yulian. Seseorang bertanya. Pemuda itu terdiam beberapa saat tanpa ekspresi. Ada apa dengan dia? Yulian telah merenungkan perilakunya di balik pintu tertutup. Itu semua karena orang luar ini. Seseorang berteriak dengan ketidakpuasan dan kemudian menunjuk ke arah Yun Feng. Dia adalah seseorang yang diakui oleh Tuan Muda. Apakah dia layak untuk Tuan Muda? Pemuda bernama Li Yun akhirnya menilai Yun Feng dengan serius saat ini. Dengan kepribadian Yulian, cepat atau lambat dia akan menimbulkan masalah. Lebih baik dia merenungkan kesalahannya di balik pintu tertutup. Kata pemuda itu sambil melihat ke arah anak-anak muda di sekitarnya. Sebaliknya, kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan. Apakah kamu tidak takut Tuan Muda akan marah? Kami hanya datang ketika Tuan Muda tidak ada di sini. Orang luar ini hanya tahu cara bersembunyi di dalam seperti pengecut. Paman Lan dan Paman Ah Jing bahkan meminta kami belajar lebih banyak darinya. Oh, Li Yun menatap Yun Feng lagi. Tidak banyak orang yang bisa membuat Paman Lan dan Paman Ah Jing memuji mereka. Itu benar, Li Yun, kamu satu-satunya. Anda adalah pemimpinnya. Apa hebatnya orang luar seperti dia? Anak-anak muda ini berbicara dengan antusias. Yun Feng tetap diam. Orang bernama Li Yun ini seharusnya menjadi pemimpin generasi muda keluarga Naxi. Dia memiliki sikap yang tenang dan dingin dan tidak terlihat seperti tipe orang yang berdarah panas dan impulsif ketika sesuatu terjadi. Dia jelas berada pada level yang berbeda dari yang lain dalam hal mentalitas. Setidaknya, dia tidak peduli dengan Yulian. Bagaimana dia bisa sejajar denganmu? Paman Lan dan Paman Ah Jing melebih-lebihkan. Para pemuda masih berdiskusi, namun kedua pusat perhatian itu terdiam. Mereka berdua menilai satu sama lain secara diam-diam. Betapa membosankan. Kamu datang ke tempatku. Dari jauh, Kulanyi yang baru saja kembali melihat sekelompok orang berkumpul di sana. Feng Feng berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Wajah tampannya langsung diliputi lapisan amarah. Kedua pria parubaya di belakang Kulanyi saling memandang dan tersenyum. Itu Tuan Muda. Tuan Muda telah kembali. Beberapa anak muda melihat Kulanyi di kejauhan dengan mata tajam. Selusin orang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar itu. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya. Kulanyi sedang berjalan dengan ekspresi buruk. Di belakangnya ada orang-orang yang pernah mereka temui sebelumnya.
Mereka seharusnya adalah Paman Lan dan Paman Ah Jing yang mereka bicarakan.